berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya, Anda sediakan kertas, Anda sediakan pulpen dengan warna yang berbeda untuk belajar menganalisis. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan share materi dari buku ketiga saya, Belajar Listening TOEFL dari Nol. Salah satu materi dari Belajar Listening TOEFL dari Nol saya share di video kali ini. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menganalisis contoh-contoh soal TOEFL, khususnya di listening. Kenapa harus mengerti polanya? Listening itu Anda harus mengerti polanya. Pertanyaannya, kenapa harus ngerti polanya? Karena kalau Anda tidak tahu polanya, Anda akan salah dalam mengerjakannya. Tapi kalau Anda mengetahui polanya, Anda akan semakin cepat mengerjakan dan Anda semakin tepat dalam menganalisis. Maka dari itu, jurusan bahasa Inggris pun juga perlu mengetahui pola ini. Kenapa? Karena belum tentu meskipun Anda bisa bahasa Inggris, tapi kalau nggak ngerti pola ini, Anda akan sedikit merasa kesulitan. Oke, maka dari itu persiapan kertas Anda dan pulpen Anda, belajar strategi bagaimana cara menganalisisnya. Nah, di sini adalah strategi untuk mengerjakan soal listening. Nah, di sini sudah saya tulis skripnya, saya bedah cara mengerjakannya. Sesungguhnya tidak ada tulisannya seperti ini, hanya berupa audio, tapi saya bedah soalnya ya. Oke, di sini ada percakapan antara dua orang, man sama woman. Ini adalah bentuk short conversation atau bentuk percakapan pendek. Man mengatakan, I like the way Professor Moore teach us. Saya suka cara Profesor Moore itu mengajari kita. Terus woman merespon, I do too. Very clear and comprehensive. Jadi di sini penjelasannya Profesor Moore itu clear, jelas dan komprehensif, mudah untuk dipahami. Nah, di sini narator menanyakan, what does the woman mean? Apa maksud dari perempuan? Perlu Bapak Ibu ketahui, di short conversation soalnya itu sering tapi tidak harus. Yang ditanyakan itu adalah pada respon speaker keduanya. Pertanyaannya, kenapa harus respon speaker kedua? Karena di situ tujuannya adalah untuk menguji pemahaman Anda. Di respon speaker kedua, woman merespon, I do too. Berarti sama dengan saya juga setuju bahwasanya Profesor Moore itu, bahwasanya laki-laki itu suka dengan cara mengajarnya Profesor Moore. Di situ perempuan setuju, dia menambahkan informasi bahwasanya penjelasannya itu sangat jelas dan bisa dipahami. Nah, di sini polanya Anda harus tahu, ini adalah pola agreement yang berupa positif. Agreement yang berupa positif. Di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, di sini salah satu polanya adalah pola agreement yang berupa positif. Karena agreement itu nanti ada yang berupa positif, ada yang berupa negatif. Anda harus tahu itu. Nah, untuk mengetahui agreement yang berupa positif atau negatif, Anda harus belajar satu ilmu dasar, yakni di konsep belajar TOEFL dari nol. Ini adalah tentang elliptical structure. Elliptical structure. Pertanyaannya, apa elliptical structure itu? Anda harus tahu kata elipsis. Elipsis itu adalah penyederhanaan. Penyederhanaan tujuannya apa, Sir? Supaya tidak terjadi pengulangan atau yang disebut dengan redundant. Di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya jelaskan rinci sekali. Oke, di sini elliptical structure ini digunakan untuk positive agreement atau persetujuan positif. Yang kedua adalah persetujuan negatif. Untuk persetujuan negatif, nanti ada positive agreement, ada negative agreement. Yang saya bahas di video kali ini adalah positive agreement. Contohnya, positive agreement, contohnya ini, I can do the test easily.
Saya bisa mengerjakan ujian tersebut dengan mudah. So can Rudy. So can Rudy. Rudy juga bisa mengerjakan. Jadi di sini tidak diulangi kalimatnya. Di sini merespon so can Rudy. Rudy juga bisa mengerjakan dengan mudah. Artinya di sini Rudy setuju bahwasanya dia juga sama. Jadi dengan merespon so can Rudy atau Rudy can too, berarti sama dengan agree, setuju, sepakat. Nah, di sini saya juga atau Rudy juga bisa mengerjakan tes dengan mudah. Lah, biasanya responnya ada di sini so auxiliary subject atau subject auxiliary to. Nah, di sini ini menunjukkan kata so can Rudy, Rudy can too, Rudy juga bisa, itu artinya sepakat atau setuju. Yang kedua di sini yang bentuk negatif, I don't agree her opinion. Rudy doesn't either. Nah, di sini adalah subjek negatif auxiliary either atau neither positive auxiliary subject. Nah, di sini menunjukkan persetujuan negatif. I don't agree her opinion. Saya tidak setuju dengan opininya. Rudy juga tidak. Artinya keduanya sama-sama tidak setuju atau they have the same agreement. Agreement yang berupa negatif. Ini ya, polanya Anda harus tahu. Nah, di sini I do too. Saya juga berarti saya setuju itu bahwasanya mereka berdua sama-sama suka dengan cara Profesor Moore itu mengajar. Nah, bisa dipahami ya. Terus ditambahkan dengan informasi tambahan, cara mengajarnya itu sangat jelas dan bisa dipahami. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya jelas. She agrees with the man. Jadi dia setuju dengan laki-laki, sepakat. Ini makanya disebut dengan agreement berupa positif. Nah, agreement berupa positif yang perlu Anda catat adalah ini menggunakan elliptical structure. Saya juga berarti sama dengan saya juga setuju. Nah, itu bahwasanya Profesor Moore itu cara mengajarnya bagus dan bisa dipahami jelas. Oke, kemudian yang nomor 2, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the man mean? Maksud dari laki-laki. Berarti respon speaker kedua, laki-laki merespon, so do I. Nah, berarti saya juga setuju bahwasanya hipotesisnya itu tidak bisa dipertahankan. Defense itu mempertahankan, kalau indefensible itu tidak bisa dipertahankan. Berarti saya setuju bahwasanya hipotesisnya itu tidak bisa dipertahankan. Hipotesis apa? Hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis is tentative answer in research problem. Jadi jawaban sementara untuk rumusan masalah. Jadi sama dengan kata so do I, ini ada so auxiliary subject. Yang tadi yang pertama subject auxiliary to. Subject auxiliary to. Nah, ini berarti bentuk elliptical structure yang berupa positif untuk mengekspresikan persetujuan positif. Berarti saya juga setuju bahwasanya hipotesisnya itu tidak bisa dipertahankan. Cari jawaban yang menunjukkan bahwasanya they have the same opinion, atau they agree. Ada kata agree atau the same opinion. Cari jawaban yang mengarah ke sana. Jawaban yang A, he is unsure about the hypothesis. Dia tidak yakin tentang hipotesisnya ini salah karena tidak menunjukkan persetujuan positif. The hypothalamus is behind the fence. Ini gak nyambung sama sekali karena tidak ada kaitannya dengan hypothesis. She thinks that the hypothesis can be defended. Dia pikir bahwasanya hipotesisnya bisa dipertahankan. Ini juga salah. Jawabannya yang benar yang mana, Sir? Jawabannya yang benar adalah yang
Yang D, she agrees with the man. Dia setuju dengan laki-lakinya. Bahwasanya hipotesisnya indefensible, is indefensible. Hipotesisnya tidak bisa dipertahankan. Maka dari itu, ini adalah strategi bagaimana cara mengetahui, oh ini adalah persetujuan positif, ini persetujuan negatif. Persetujuan positif salah satunya adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan elliptical structure. Maka dari itu, Anda tidak bisa melewatkan, Anda belajar listening saja tanpa mengetahui structure and written expression. Maka dari itu, saran saya, Anda harus bekali diri Anda untuk kemampuan bahasa Inggris dengan belajar konsep, belajar TOEFL dari nol. Kenapa? Karena ini akan mengajarkan Anda untuk belajar TOEFL dari nol, dari tenses sampai klausa. Strategi belajarnya bagaimana? Anda sudah membeli, Anda gabung di kelas online-nya. Di situ sudah ada video-video, sekitar 200 video untuk buku hijau ini. Di situ ada materinya. Anda tonton materinya sambil buka bukunya. Setelah Anda tonton materinya sambil buka bukunya, Anda kerjakan latihannya. Di sini ada ribuan soal. Ada ribuan soal, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Seperti Anda belajar dengan saya secara langsung. Ini untuk konsep belajar TOEFL dari nol. Yang kedua, setelah Anda menguasai seluruh konsep belajar TOEFL dari nol, saran saya Anda mempelajari belajar listening TOEFL dari nol. Anda tidak akan menguasai belajar listening TOEFL dari nol sebelum Anda menguasai konsep belajar TOEFL dari nol. Lah, ini informasinya. Jika Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Jadi, beli 2 dapat 3 buku. Semoga ini bisa membantu Anda untuk goal beasiswanya. Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Terus belajar, karena Anda saya panggil dengan pejuang beasiswa. Pejuang beasiswa tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak apa ya, harus jadi pejuang. Pejuang adalah orang yang berusaha dengan sekuat tenaga, penuh dengan sumber daya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.